Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam jumpa di channel Rowan PC. Seperti biasa, kita akan bahas soal matematika oleh pelajaran nasional OSN SMP tahun 2024. Di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas. Jadi ada Andi akan bermain catur dengan Budi dan Cakra. Pertandingan dilakukan sampai ada pemenang, tidak ada hasil remis atau seri ya. Artinya menang, gitu ya, menang atau kalah. Andi mendapatkan hadiah jika ia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dari 3 pertandingan yang dimainkan. Terdapat 2 pertandingan yang dapat dipilih Andi seperti pada tabel berikut. Oke, ada skenario pertandingan 1 dan 2. Ada 3 pertandingan ya. Pertandingan 1, 2, 3 dengan versusnya yang seperti ini ya. Andi tahu bahwa Budi bermain lebih baik daripada Cakra. Jelaskan secara matematis skenario mana yang memberikan peluang lebih besar bagi Andi untuk mendapat hadiah. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dari soal pertama, Andi bertanding catur dengan Budi dan Cakra. Pertandingan tidak ada remis atau seri, jadi selalu akan ada pemenang. Ada yang menang, ada yang kalah ya. Andi mendapat hadiah jika memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dari 3 pertandingan. Nah, di sini yang harus diperhatikan, di sini bukan masalah juara aja, juara 1, 2, 3, tapi mendapat hadiah. Jadi mendapat hadiah syaratnya adalah berturut-turut ya. Artinya menang pertandingan 1, menang pertandingan 2 itu berturut-turut ya. Jadi si Andi kalau menang pertandingan 1 lanjut dengan pertandingan 3 menang, berarti mendapat hadiah. Atau Andi pada pertandingan 1 kalah, tapi pada pertandingan 2 dan pertandingan 3 ya, berturut-turut menang ya. Jadi 2, 3 itu menang, itu baru Andi mendapat hadiah. Jadi bukan masalah juara, tapi berturut-turut dari 3 pertandingan 2 kalinya menang turut-turut ya, seperti itu. Nah, kita susun variabel peluangnya. Saya kasih nama M. M itu kalau peluang misalkan Andi menang melawan Budi, kita kasih nama M ya. M itu harus letak karena skala peluang 0 sampai 1, berarti peluangnya harus antara 0 sampai 1 ya. Kemudian N, variabel N saya gunakan itu kalau peluang Andi menang melawan Cakra, sama N di antara skala 0 sampai 1. Ini untuk materi peluang harus benar-benar ya dikuasai ya. Dari soal Budi bermain lebih baik daripada Cakra ya. Dari sini Budi bermain lebih Cakra, artinya Budi lebih jago lah daripada Cakra ya. Lawannya lebih kuat ya gitu. Antara Budi dengan Cakra lebih kuat Budi. Nah, artinya di sini ada peluang Andi menang melawan Cakra itu lebih besar daripada melawan Budi ya. Melawan Budi aja mungkin kurang bisa ya. Nah, berarti Andi saat melawan Cakra mungkin lebih besar peluangnya ya. Maka biasa saja si peluang N yang Andi melawan Cakra itu lebih besar peluang si Andi melawan Budi. Oke ya, kita lanjut. Sebelah sini skenario nya kita tampilkan. Yang pertama skenario yang pertama dulu ya. Oke, jadi untuk skenario pertama pertandingan 1, 2, 3 Andi Budi, Andi lawan Cakra, Andi lawan Budi lagi. Oke. Nah, misalkan Andi versus Budi menang ya, terus Andi PS Cakra juga menang, berarti ini udah pasti mendapatkan hadiah. Berarti pada pertandingan ketiga Budi tidak perlu bertanding lagi sebenarnya ya. Jadi hanya pertandingan 1, 2 saja menang. Oke, ini kita nambahkan M tadi ya, peluangnya nih M. Nah, ini kita berarti peluang untuk kasus yang 1, 2 ini berarti adalah M kali N. Nah, bagaimana kalau Andi versus Budi kalah gitu ya? Berarti ini harus menang ya, karena Andi lebih kuat ya tentunya daripada Cakra. Nah, otomatis yang pertandingan berikutnya agar si Andi dapat hadiah, di sini Andi harus menang melawan Budi. Oke ya. Ini karena dia kalah berarti 1 kurang M ya. Ini peluang ya, harus bisa dipahami. Berarti ini N versus Adi lawan Cakra, versus Adi lawan Budi M. Nah, apakah peluang pada kasus ini adalah seperti ini, 1 kurang M dikali N kali M. Ini untuk skenario yang pertama ya, seperti ini. Kemudian untuk skenario kedua, lawannya Cakra dulu. Kalau tadi lawan awalnya Budi, sekarang Cakra dulu ya.
nanti Cakra, Budi, Cakra lagi lawannya ya. Oke, misalkan ini menang ya, menang otomatis sudah langsung dapat hadiah. Yang ini berarti nggak perlu ya, karena udah pasti dapat hadiah. Oke, yang ini Cakra berarti adalah yang N, yang Budi adalah yang M. Oke, peluangnya berarti adalah N kali M. Nah, misalkan Andi versus Cakra itu kalah, terus versus Andi Budi ini harus menang ya, harus menang, karena di sininya si Andi juga harus menang. Nah, di sini ya posisinya ya, berarti ini 1 kurang N, ini 1 M, sorry, ini N. Maka peluang skenario yang kasus ini adalah 1 kurang N kali M kali N. Oke, nah mari kita totalkan dulu dari masing-masing skenario ini ya. Atau untuk peluang skenario 1 berarti ini kita jumlahkan M kali N tambah 1 kurang kali N kali M ya. Nah, seperti ini saya memberikan peluang S1 skenario 1 ya, berarti dijumlahkan ini dengan ini, kita jumlahkan seperti ini, kemudian kita sederhanakan seperti ini biar gabung buatnya M kali N MN ya, N kali M MN. Nah, ini kita faktorkan ya, faktorkan berarti menjadi seperti ini, MN kali 1 plus 1 kurang M ya, karena sama-sama MN ya, sama-sama MN berarti bisa kita keluarkan, berarti jadi 1, itu ini 1 kurang M. Oke, ini kurungannya bisa kita buka ya, yang 1 kurang M berarti menjadi 1 tambah 1 kurang M, berarti menjadi 1 tambah 1 berarti 2 kurang M. Nah, ini kita tulisnya posisi seperti ini biar mudah ya, lihatnya 2 kurang M dalam kurung ya, MN. Nah, total untuk peluang skenario 2 sama ya, ini peluang skenario 1 seperti ini, jadi yang N kali M ditambah 1 kurang N kali M kali N. Ini kita sederhanakan jadi MN, ini 1 kurang N jadi MN juga, difaktorkan ya, difaktorkan berarti seperti tadi MN sama, keluarkan MN nya tinggal 1 tambah 1 kurang N seperti ini ya. Selanjutnya ini kita buka kurungannya ini, jadi sama seperti tadi 1 tambah 1 2 kurang N, kita pindah MN nya biar lihat mudah saja melihatnya ya. Oke, dari kedua total peluang skenario ini kita akan selisihkan ya, peluang selisihkan skenario 1 dan skenario 2. Nah, ingat tadi syaratnya adalah N harus lebih besar dari M, artinya nilai N di sini harus lebih besar daripada nilai M di sini ya. Pokoknya nih melihat yang tadi ya di awal, N itu harus lebih besar daripada M ya. Kemudian kita selisihkan dengan posisi pertama S1 dikurang S2 seperti ini ya, berarti 2 kurang M dikurang 2N ya, ini variabelnya. Maka nanti hasilnya adalah N kurang M ya, min M kurang min N, jadi N jadi plus ya, ini N kurang M MN. Nah, sekarang kalau S2 dikurang S1 jadi seperti ini ya, hasilnya adalah M kurang N MN. Lihat posisi keduanya ini ya, yang ini memenuhi syarat N lebih besar dari M. Kenapa? Karena N lebih besar daripada M tadi ya, N lebih besar dari M tadi. Nah, yang ini tidak memenuhi N lebih besar dari M. Kenapa? Ini lebih kecil dari N, maka nanti hasilnya jadi negatif ya. Yang ini hasilnya pasti positif karena N lebih besar daripada M. Sementara yang ini dia akan negatif karena M lebih kecil angka daripada N ya. Artinya dari ini yang kita gunakan adalah ini ya, S1 dikurang S2 ya, menghasilkan N kurang M ya, lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya kita kembali ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ya, berarti skenario 1 dikurang skenario tadi positif ya, hasilnya lebih besar dari 0. Maka S2, peluang S2 ini bisa kita pindah aruskan. Artinya peluang skenario 1 itu lebih besar daripada peluang skenario 2. Jadi peluang Andi untuk bisa mendapat hadiah adalah pada skenario pertama. Jadi peluang Andi mendapat hadiah adalah pada skenario pertama. Nah, ini dia ya pembahasan kita kali ini pada soal ini. Bila ada yang
ke komentar atau mau mengkoreksi silahkan ya. Semoga bisa menjadi perbaikan ke depannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.